Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, good morning, selamat pagi, Python mania. Ya, kita lanjutkan di khataman Python. Kita lanjutkan menginjak sekarang di episode yang ke-19. Oke, kita lanjutkan di halaman 116 dari 582. Bismillah. Yes, semangat dulu ya. Python sangat menyenangkan. Baik, kita masuk ke bab 4.14 conditional expression, yaitu ekspresi kondisional. You might want to assign a value to a variable that is restricted by certain condition. For example, the following statement assign 1 to y is x is greater than nil and minus 1 to y if x is less than or equal to nil. Anda mungkin ingin menetapkan ya sebuah nilai atau variabel ke dalam sebuah variabel yang dibatasi oleh kondisi tertentu. Untuk contoh, misalnya pernyataan berikut yaitu menetapkan nilai 1 kepada y jika x lebih besar daripada 0 dan min 1 kepada y jika x kurang dari atau sama dengan 0. Jadi kalau dalam codingnya if x rather than nil maka y equal 1, else y equal minus 1 ya. Jadi jika x lebih besar daripada 0, y-nya sama dengan 1, else selain itu maka y-nya sama dengan min 1. Oke. Alternatively, as in this next example, you can use a conditional expression to achieve the same result ya. Y equal 1 if x rather than larger than nil, else minus 1 ya. Jadi sebagai alternatif ya contoh di atas ini bisa kita buat dengan sebuah conditional expression. Jadi kondisional ekspresi kondisional ya kan untuk mencapai hasil yang sama yaitu y sama dengan 1 if x lebih besar daripada 0 else min 1. Ini boleh. Maka conditional expression are in a completely different style. The syntax is expression one if Boolean expression else expression two. Jadi modelnya adalah expression dulu yang pertama, if Boolean expression else expression two ya. Ekspresi yang kedua. Baik. The result of this conditional expression is expression one if Boolean expression is true. Otherwise, the result is expression 2 ya. Jadi hasil dari ekspresi kondisional ini adalah ekspresi 1 jika boolean ekspresinya itu true. Jadi ekspresi booleannya benar, true. Otherwise dengan kata lain ya, jika tidak, jika tidak maka hasilnya adalah ekspresi 2. Suppose you want to assign the larger number of variables number 1 and number 2 to max ya. You can simply write a statement using the conditional expression max ini sama dengan apa ini number 1 if number 1 lebih besar daripada number 2 else number 2 ya. Jadi misalkan kita ingin menetapkan angka yang lebih besar dari variabel 1 dan variabel 2 ke maksimum ya kan. Maka Anda cukup menuliskan pernyataan menggunakan expression kondisional ya. Maka maksimum sama dengan nomor 1 jika nomor 1 lebih besar daripada nomor 2. Else selain itu maka nomor 2 yang menjadi maksimum. Jadi kita bisa buat bentuknya seperti ini. For another example ya, untuk contoh lain, the following statement ya, display the message number is even if number is even and otherwise display number is odd. Jadi satu aja kondisional ekspresi kondisional ya. Print number is even if number modulus 2 apa ini equals nil else number is odd. Jadi artinya ini akan mencetak angka genap jika modulus dari duanya sama dengan 0. Sebaliknya maka numbernya adalah odd. Oke, angkanya ganjil. Baik. Itu ekspresi kondisional ya. Kita lanjutkan. Sekarang masuk ke bab 4.15. 4.15 ya. Presidency, operator presidency and associativity. Oke.
Operator presidency and operator associativity determine the order in which Python evaluates operator. Suppose that you have this expression, ya 3 plus 4 itu bintang ya, bintang itu berarti kali multiply 4 larger than 5 multiply parenthesis apa itu 4 plus 3 ya minus 1. What is its value? What is the execution order of the operator? Ya, baik. Ada presiden operator atau presidensi lah ini kan ya. Urutan maksudnya dan asosiativitas operator ya, menentukan urutan evaluasi operator dalam Python. Misalkan ya, Anda memiliki ekspresi berikut 3 tambah 4 kali 4 lebih besar daripada 5 kali kurung buka 4 tambah 3 kurung tutup min 1. Nah, pertanyaannya berapa nilainya? Ya, apa yang pertama di urutan eksekusi operator ini? Ya, urutannya apa? Bagaimana? Nah, maka ini jawabannya. Arithmetically, the expression is the parenthesis is evaluated first. Parenthesis can be nested, in which case the expression in the inner parenthesis is executed first. When evaluating an expression without parenthesis, the operator are applied according to precedency rule and associativity rule. Ya. Secara aritmatika, ekspresi dalam kurung tanda kurung dievaluasi terlebih dahulu. Nah, ini konsepnya ya. Kurung dapat bersarang, ya, yang mana dalam hal ini ekspresi dalam kurung bagian dalam dieksekusi terlebih dahulu. Boleh dalam nanti ada bersarang lagi, kurung lagi di dalamnya. Tapi yang di dalam, yang paling dalam yang dieksekusi terlebih dahulu. Kemudian saat mengevaluasi ekspresi tanpa tanda kurung, maka operator diterapkan sesuai dengan aturan presidensi dan aturan asosiativitas. Ya, baik. The presidency rule define the precedence for operators. Table 4.7 contain the operators you have learned to so far, with the operator listed in decreasing order of precedency from top to bottom. The logical operator have lower precedency than the relational operators, and the relational operator have lower precedency than the arithmetic operator. Operator with the same precedency appear in the same group. Nah, ini tabel 4-nya. Kita lihat sekarang. Aturan presidensi, aturan presiden ini yang disebut dengan aturan urutannya, yang menentukan presiden untuk operator. Tabel 4.7 berisi operator yang telah Anda pelajari sejauh ini, ya, dengan operator yang terdaftar dalam urutan presiden menurun dari atas ke bawah. Jadi ini urutannya yang dieksekusi pertama, ya. Operator logika memiliki presiden lebih rendah daripada operator relasional, dan operator relasional memiliki presiden lebih rendah daripada operator aritmetika. Ya, operator dengan presidensi yang sama muncul dalam grup yang sama. Oke, kita lihat ya di sini ya. Nah, ini kan, jadi unary plus, minus, eksponensial, not, itu urutannya. Sampai terakhir nanti yang assignment operator. If operator with the same presidency are next to each other, their associativities determines the order of evolution. Ya, all binary operator are left associative. For example, sin plus and minus are of the same presidency and are left associative. The expression. Jika operator dengan presiden yang sama berada di dalam satu sama lain, di samping satu sama lain, maka asosiativitas mereka menentukan urutan evaluasi. Ya, semua operator biner bersifat left asosiatif, berasosiasi ke kiri, jadi mulai ke kiri ya. Karenanya, misalkan karena plus dan minus memiliki presiden yang sama dan bersifat left associative expression. Contoh, is equivalent to, ya ini ya, A min B plus C min D. Maka ini ekuivalen dengan apa? A min B dulu. Oke, kemudian hasilnya ditambah dengan C, kemudian dikurangi dengan D. Artinya dari left asosiatif. Jadi dimulai dari kiri ke kanan. Oke ya. Yes, lanjut. Baik, itu jadi urutan-urutan. Nah, kita harus tahu itu urutannya. Kemudian 4.16 yaitu detecting the location of an object. Ini menarik. Ya, teman-teman, kita sudah memasuki bab yang terakhir. In game programming, ini bagian terakhir bab maksud saya ya, bagian terakhir bab 4.16.
In game programming, often you need to determine whether an object is inside another object. This section gives us an example of testing whether a point is inside a circle. The program prompts the user to enter the center of a circle, the radius, and a point. The program then displays the circle and the point along with a message indicating whether the point is inside or outside the circle, as shown in figure 4.7ab. Oke, apa maksudnya? Kita baca. Dalam pemrograman game seringkali Anda perlu menentukan apakah suatu objek berada di dalam objek lain. Nah, ini ya. Maka bagian ini memberikan contoh pengujian apakah suatu titik itu berada dalam lingkaran. Program meminta pengguna untuk memasukkan titik pusat lingkaran, jari-jari, dan sebuah titik. Program kemudian menampilkan nanti lingkaran dan titik tersebut bersama-sama. Jadi ada gambar titiknya dengan pesan yang menunjukkan apakah titik tersebut berada di dalam atau di luar lingkaran. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.7a dan B. Kita lihat sekarang. Contoh, kalau titiknya ternyata di dalam, maka the point is inside the circle. Maka dia tulisannya point inside di dalam circle. Sedangkan kalau dia luar, maka the point outside the circle. Oke. Nah, ini ada rumusannya. Kita mulai buat program yang ada rumusannya. A point is in the circle, it is distant if its distance to the center of the circle is less than or equal to the radius of the circle, as shown in figure 4.7c. Nah, seperti ini awalnya ya. Sebuah titik berada di dalam lingkaran jika jaraknya ke pusat lingkaran kurang dari atau sama dengan jari-jari lingkaran. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.7c. Nah, biar dikatakan, jadi kalau dia di luar berarti kalau lebih dari radius jari-jarinya dari titik pusatnya. Ya, maka the formula of computing the distance is akar ya. Akar S2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat. Maka listing 4.11 give us the program. Jadi kita lihat rumus untuk menghitung jarak itu adalah ini. Akar X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat. Nah, maka programnya di bawah ini. Nah, ini menarik. Kita lihat, kita mau memereteli dulu lah ya. Kita lihat, pertama seperti biasa kalau grafik turtle ya, kita buat turtle, kemudian kita evaluasi dulu, masukkan titik pusatnya circle dulu. Kemudian kita masukkan radiusnya, jari-jarinya, kemudian kita masukkan titiknya yang akan ditentukan. Dia di dalam lingkaran atau di luar lingkaran. Maka kita pertama lah gambar circle-nya dulu, lingkarannya yaitu turtle pen up, ya, kemudian turtle go to X1, Y1, min radius ya X1 Y1 min kurangi radius, kemudian turtle pen down, baru mulai digambar ya turtle circle dengan radius ya, oke. Jadi turtle go to-nya itu di titik di mana X1 dengan Y1-nya dikurangi radius, oke. Baru di pen down, nanti dibuat circle-nya, oke. Turtle pen up ini kan buat lingkaran. Kemudian turtle pen up ini berikutnya 13 ya. Turtle go to langsung ke X2, Y2 ke titik tadi. Turtle pen down turun ya. Maka turtle begin fill. Nah, ini ya membuat gambar ya. Turtle color red. Kemudian turtle circle 3. Nah, turtle and fill the same. Oke. Nah, turtle yang kedua menampilkan status turtle pen up. Pen up dibuka dulu. Turtle go to pindah ya ke titik X1 min 70, Y1 min radius min 20, maka turtle pen down. Ya, turtle pen down ditulis di bawah. Baru D dihitung itu jaraknya, jarak titik yang kedua terhadap titik pusat yaitu tadi ya akar tadi X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat ya di akar ya kan, akar itu. Kemudian if D kurang dari sama dengan radius, maka ada tulisannya nanti turtle right, the point is inside the circle ya. Jika selain itu maka dia di luar, the point is outside the circle, maka turtle is hide turtle, dihilangkan gambarnya, baru kemudian turtle down, nunggu sampai kita enter, nanti grafiknya akan nutup. Baik, kita akan jelaskan dulu lah.
Kita baca dulu bawahnya. The program obtain the circle center location and radius, line 3, 4, and the location of a point, line 5. It display the circle line 8 to 11 and the point line 13 to 19. The program compute the distance between the center of the circle and the point, line 26, and determines whether the point is inside or outside the circle. Program ini mendapatkan lokasi pusat dan jari-jari lingkaran dan lokasi sebuah titik di baris kelima ya. Ini menampilkan lingkaran pada baris 8 titik sampai 11 dan titik baris 13 19. Program menghitung jarak antara pusat lingkaran dan titik di baris 26 dan menentukan apakah titik tersebut berada di dalam atau di luar lingkaran. The code in line 16 to 19 draws a dot which can be simplified using the dot method presented in table 3.6 as follows. Turtle dot ya 6, red ya. This method draw a red dot with diameter 6. Oke, baik. Itu berarti menggambarnya pada baris 16 sampai 19 yang mana ini ya, 16 sampai 19. Jadi menggambar dot titik dot itu circle 3. Jadi dengan kecil ya, sangat titiknya kecil ya. Warna merah, maka itu menggambar sebuah titik yang disederhanakan menggunakan metode dot, tabel yang 3.6 yang sebelumnya ya. Oke, turtle dot 6, red itu warna ya. This method draws a red dot with diameter 6. Jadi metode ini menggambar titik merah dengan diameter 6. Oke, kita akan lihat sekarang gambar sesuai dengan contoh saja. Oke. Nah, ini kok nggak ada contohnya ya. Misalkan kita mau masukkan senternya 10,10. Oke. Kemudian radiusnya 100. Enter pointnya 120,100. Apakah yang terjadi? Kita lihat ini gambarnya lingkarannya dulu. Set. Nah, ternyata titiknya di situ. Berarti dia di outside the circle. Keren ya. Jadi sudah tahu. Oke, kita sekarang coba. Ini sudah di enter. Nunggu sampai kita tutup ya. Oke. Sudah coba kita coba lagi. Oke, 0,0. Enter radius. Radius jari-jarinya anggap aja 50. Titiknya di 35,53. Oke, ini jadi 50. Oh, ternyata 35,53 titiknya itu di luar, subhanallah ya. Keren ya, ternyata di luar. Jari-jarinya kan 50 ya. Y-nya di 53. Titik di luar. Jelas ya. Kayaknya di dalam. Oke, berarti sini sudah di luar. Baik, itu nanti silakan diketik tadi ya, listing ini latihan ya, biar nanti kita bisa langsung punya pengalaman dalam coding. Baik, itu di bab yang keempat, alhamdulillah ya sudah selesai bab keempat. Nanti di episode berikutnya yaitu episode ke 20 ya, ke-20 kita nanti akan bahas tentang bab yang kelima. Apa bab yang kelima itu? Sebentar. Bab kelima yaitu tentang loop pengulangan ya, asik ini ya, semakin menarik. Baik, sementara cukup ya kita di sini ya di episode yang ke-19 ini ya. Nanti kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap semangat belajar Python karena Python itu mudah, karena Python itu menyenangkan dan itu sederhana. Sangat sederhana ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sukses selalu buat kita semuanya. Salam Python Mania. Insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.